Hai guys, selamat datang lagi di channel ini bersama dengan saya Adrian. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga hari ini adalah hari awesome buat kamu ya. Nah, kali ini saya akan bawakan sebuah berita untuk dunia teknologi, khususnya buat kamu penggemar PlayStation guys. Nah, ini ada berita yang cukup mengagetkan karena Sony akhirnya memutuskan meningkatkan harga dari layanan PlayStation Plus-nya. Nah, kalau kamu akses dari PlayStation Blog seperti ini, kamu akan cek ya, ada pengumuman untuk September Monthly Games. Dan ini kamu bisa lihat ada Saints Row, ada Black Desert, dan Generation Zero. Nah, jangan terkecoh guys, ketika kamu klik judulnya ini, judul artikelnya ya, justru sebenarnya bukan ini artikelnya guys, tapi artikelnya di bawah ya guys. New pricing change to the PlayStation Plus 12 months plans. Nah, kita bacain aja. It's a new month with a new lineup of PlayStation Plus monthly games for September. The monthly games lines up of Saints Row, Black Desert, Text of Edition Generation Zero will be available to PlayStation Plus members on Tuesday, September 5 until Monday, October the 2nd. Nah, kalau bicara untuk gamenya sendiri, Saints Row ini ya gamenya biasa-biasa aja ya guys ya, nggak terlalu awesome banget, tapi oke lah untuk gameplaynya. Nah, untuk Black Desert ini sebenarnya adalah game MMORPG, jadi mau nggak mau kalau kamu download ini, kamu mainin, kamu tetap butuh PlayStation Plus sebagai sarana online kamu guys. Jadi kalau kamu nggak online, nggak bisa mainin ini. Dan yang terakhir itu adalah game yang menurutku ratingnya juga biasa-biasa aja, Generation Zero ya. But anyway, main highlightnya tuh bukan ini ya guys, tapi sebenarnya adalah new pricingnya guys. Nah, di sini dia mengatakan, we also wanted to let you know that starting September 6, we will increasing the price for the PlayStation Plus 12 months subscriptions globally. Globally ya guys, berarti ini termasuk Indonesia. Across all benefit plans. These price adjustments will enable us to continue bringing high-quality games and value-added benefits to your PlayStation Plus subscription service. Jadi intinya, penyesuaian harga baru ini atau kenaikan harga baru ini akan membawa si Sony kasih kita game-game berkualitas, high-quality games, dan value-added benefits sebagai kita pengguna dari PlayStation Plus subscription service. Nah, ini harga barunya ya guys, diumumin harganya itu 79 US dollars untuk yang PlayStation Plus Essential, ya basically ini 80 US dollar lah ya. Nah, yang ekstra jadi 135 US dollars, sedangkan yang premium itu jadi 160 US dollars. Nah, let's see sekarang guys, berapa sih kalkulasinya? Ini aku udah siapin presentasi untuk kamu ya guys. Ini adalah harga dari PlayStation Plus kita yang sekarang ya. Ini udah aku rangkum, tapi kalau kamu mau cek satu persatu, ini dia guys. Essentials itu di Indonesia untuk pakai 12 bulannya itu, yang ini ya. Essentials itu di harga 559.000, sedangkan yang ekstra itu di harga 935.000, dan yang deluxe itu di harga 1.075.000. Nah, kalau kita bahas secara detail, untuk Essentials nih, dia itu dapetin monthly games. Nah, kalau monthly games ini berarti yang 3 tadi ya guys, kamu dapetin Generation Zero, Black Desert, dan lagi Saints Row ya. Nah, yang sebelumnya itu kamu juga bisa akses dapetin 3 game setiap bulannya guys, seperti itu. Nah, kemudian kamu juga dapetin namanya online multiplayer dan tentunya adalah exclusive discounts. Nah, kalau ekstra dari 559 kamu bayarnya ke 935.000, tambahnya itu game katalog dan Ubisoft Classics. Nah, game katalog ini berarti kamu diberikan sebuah paket dari si PlayStation-nya guys. Seperti ini ya, kamu bisa mainin game ini gratis ketika kamu sudah berlangganan PlayStation Plus. Tapi begitu kamu subscription-nya habis, maka game-game ini nggak bisa lagi kamu mainin. So, kamu ibaratnya beli kunci service, baru kamu bisa mainin game-gamenya yang ini ya. Seperti Horizon, Spider-Man, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank, Kena, and Far Cry. Dan begitu juga masih banyak game lain yang bisa kamu download mainkan selama kamu mengaktifkan paket PlayStation Plus-nya. Jadi kamu nambah nih guys, dari 559 ke 935.000, ya anggaplah kamu tambah 400.000 lagi ya. Nah, kalau yang deluxe ini kamu tambah classic catalog dan game trials. Nah, kalau classic catalog ini guys, menurutku ini game-game jadul banget ya. Kalau game-game jadul ini menurutku sendiri kurang menarik karena itu zamannya adalah game-game PlayStation kuno guys. So, untuk grafisnya udah pasti untuk nostalgia aja kalau kita lihat. Nah, ini secara singkat ya guys untuk PlayStation Plus gamesnya. Ini ada Ghostwire. Kamu bisa cek ya guys di sini all catalogs. Nah, extra dan deluxe ya. Terus juga ada Find Out More.
So, cukup banyak guys pilihannya ya. Nah, kalau kita lihat classic catalogsnya di sini, tadi kita bisa lihat di bawah sini guys. Kita scroll ke bawah sekali. Ini game trials ya. Jadi sebelum game itu launching, kamu bisa trials dulu. Dan yang mendapatkan classic katalog seperti ini, App Academy, App Escape, ya untuk zamannya PS1, PS2, PSP seperti itu guys. So, kalau bicara untuk Deluxe adalah dua ini tambahannya ya, Classic Catalogs dan Game Trials. Nah, buat aku pribadi nih, aku itu sudah pernah beli si Deluxe ini untuk paketan yang setahun guys. Dan aku bayarnya itu seperti yang kamu lihat 1.075.000. Jadi, aku udah ngerasain lah punya PlayStation Plus Deluxe. Dan secara overall aku bilang overkill untuk kebutuhanku guys. Nah, kita bahas sekarang untuk pricingnya berapa sih kenaikan harganya ya. So, untuk PlayStation Plus, ini bicara tentang paket 12 bulan subscriptions. Kita bagi ketiga, Essential, Extra, dan Deluxe. Sekarang harganya 559 untuk yang Essential, Extra di 935.000, dan Deluxe di 1075. Nah, di luar Indonesia, itu harganya seperti kalian lihat ya, 59.99 dianggaplah $60, harganya itu setara dengan 913.500. Extra itu di 1,5 jutaan, dan Deluxe di 1,8 jutaan guys. Nah, setelah 6 September, ada kenaikan harga masing-masing ya, udah aku bagi itu. Essential naiknya 20 US dollar, Extra naik 35 US dollar, dan Deluxe naik 40 US dollar. Kalau dirupiahkan, maka asumsinya guys, Essential itu naik 304.000 rupiah, itu berdasarkan kurs sekarang ya. Lalu yang Extra itu di 533.000, dan Deluxe itu 610.000 guys. So, kalau kenaikan harga ini sama banget di Indonesia ya, maka kamu bersiap menambahkan harga baru untuk paket Essentials tadi menjadi IDR 863.000, Extra di 1,4 jutaan, dan Deluxe di 1,6 jutaan untuk setahun ya guys. Dan menurutku sih ini sedikit awesome ya, karena kenaikan harga ini cukup signifikan menurutku ya guys. Naik 300.000 itu berasa banget ya untuk sebuah paket PlayStation Plus yang menurutku kebutuhannya itu hanyalah untuk online sebenarnya sih guys. Kenapa aku bilang begini? Karena kalau kita lihat dari Essentials ini sebenarnya monthly games. Nah, kalau kamu cek ya di PlayStation Blog, ini kamu dapetin Saints Row, juga Black Desert, terus juga ada Generation Zero. Kamu mainin nggak sih gamenya gitu loh? Sedangkan untuk yang periode sebelumnya, aku malah happy aku nggak beli sama sekali untuk yang PlayStation-nya ya, karena paketku udah habis dan aku nggak perpanjang. Nah, kalau dicek untuk paket sebelumnya guys, kita cek langsung ke PlayStation ya. PlayStation Plus. Nah, discover all new PS Plus ya. Nah, kalau kamu cek sekarang, game yang masih bisa kamu download kalau kamu aktifin buru-buru nih PlayStation Plus kamu tuh dapetin 3 games guys, yaitu ini PGA Tour 2323 ya. Terus juga ada Dreams Universe dan Death's Door. Kalau main golf sih aku nggak main. Dreams Universe juga aku nggak merasa oke. Death's Door ini ya game indie lah, tapi juga nggak terlalu menarik. Dari 3 ini paling menarik sih Death's Door ya. But anyway, 3 game yang dikasih kita ini sebenarnya antara kita butuh dan nggak butuh juga sih sebenarnya guys. Karena yang utamanya itu adalah kamu mainin game yang bisa untuk online multiplayer ya. Dan eksklusif diskon. So basically yang cukup worth it bagiku adalah si Essential sebenarnya. Nah, sedangkan yang Extra atau Deluxe itu kan ada tambahan game katalog. Sedikit cerita dari pengalamanku beli paket yang harganya sekitar 1.075.000. So aku pernah mainin game Assassin's Creed Valhalla ya guys. Yang menurutku gamenya itu keren banget. Namun sayangnya gamenya itu sebelum aku tamat mainin itu udah di remove dari PlayStation Plus. Dan artinya adalah kamu harus siap ketika kamu bermain game, kalaupun nggak tamat, itu ternyata gamenya di remove. Jadi kamu harus siapin mental kalau ya kamu nggak bisa lagi mainin game itu. Karena yang namanya PlayStation Plus ini adalah sebuah katalog game yang kamu dapatin dari si PlayStation. Dan itu hanya berlaku kalau si PlayStation itu letakin gamenya di dalam itu guys. Nah, apabila udah berlalu masa si PlayStation ini kasih game itu ke kamu, maka dia remove game itu dari katalognya dan kamu nggak bisa mainin lagi. Kecuali kamu beli gamenya secara fisik atau digital ya. That's why setelah pengalamanku dengan Assassin's Creed Valhalla yang udah aku spend sekitar 50 jam lebih, game itu di remove dari PlayStation Plus dan aku sama sekali nggak bisa lanjutin lagi.
Atau ya setidaknya aku beli gamenya ya di merchant ataupun di toko-toko yang menyediakan game tersebut. Nah, lalu juga ada pernah Red Dead Redemption 2 di PlayStation Plus ini ya. Itu juga sama guys, udah aku download, udah habis puluhan gigabyte di PlayStation 5 aku, tapi ternyata game itu juga di-remove. Jadi percuma aku download karena aku nggak bisa mainin lagi. So, menurutku antara PlayStation Plus ini antara berguna dan nggak berguna ya. Cuma ada satu pentingnya yaitu online multiplayer. Apabila kamu nggak suka main online multiplayer, maka aku rasa service PlayStation Plus ini better sih nggak dibeli ya. Kecuali kalau kamu itu lebih senang di rumah, punya banyak waktu untuk main game, nah aku rasa PlayStation Plus ini cocok sih untuk kamu mainin. Ini juga ada game-game baru ya guys, yang udah join seperti Sea of Stars, The Witch Queen, Lost Judgment, dan banyak lagi guys pilihan gamenya. Nah ini cocok banget kalau kamu itu lebih sering berada di rumah dan punya banyak waktu luang untuk mainkan game PlayStation ya. Untuk aku yang sudah bekerja, ya waktu itu jadi sangat terbatas dan hanya beberapa game aja yang aku mainin. Sekarang aku itu lebih pilih untuk main game fisik yang ini ya guys, Armored Core ini lagi keren banget gamenya. Dan itu lebih worth it ya, jadi aku mainin game sesuai aku punya, aku beli dan setelah tamat ya jadi hak milikku ya. Kalau di PlayStation Plus ini kamu cuma diberikan akses selama kamu berlangganan untuk mainin game itu yang sewaktu-waktu pun bisa di take out oleh Sony tanpa kasih tahu kamu guys. Tahu-tahu nggak bisa dimainin aja. Itu yang menjadi alasanku kenapa aku berhenti berlangganan PlayStation Plus ya. Nggak selamanya game kayak Sea of Stars ini, Lost Judgment ini ada di PlayStation Plus. So, aku jadi merasa buru-buru harus mainin game ini sebelum game ini tiba-tiba hilang saja dari peredarannya di PlayStation Plus. Dan itu menjadi drawback terbesar buatku untuk berlangganan si PlayStation Plus ini ya. But anyway, kalau kamu mau berlangganan, better kamu beli sekarang karena setelah harganya berubah, nah ini ya, harganya berubah, mungkin kamu jadi bayarnya itu lebih mahal guys. Dan ini ingat, ini adalah harga untuk 12 bulan, berarti harga bulanannya itu lebih mahal daripada ini. So, siapin duit kamu, jika kamu berlangganan, maka saatnya beli sekarang, atau better seperti saya, skip aja, beli game sesuai yang kamu butuhkan dan yang kamu pengen main, dan setelah kamu mainin itu kamu bisa punya gamenya atau kamu jual lagi, balik lagi duitnya guys. So, that's it untuk video kali ini ya, dan semoga video ini ngebantu nge-brainstorming kamu untuk layanan PlayStation Plus, dan hopefully video ini berguna guys. Thank you ya guys untuk menontonnya, dan jangan lupa di subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan update berita berikutnya di channel ini. See you at the next video. Bye-bye!